Setelah beberapa kali mencoba produk Acer, tampak yang paling sering ditanyakan teman-teman subscriber dan viewer selalu gaming, gaming, dan gaming. Akhirnya dari situ saya udah coba laptop gaming, headphone gaming, bahkan all-in-one PC kemarin saya tes buat gaming. Nah, pas ada kesempatan lagi saya penasaran sama monitor gaming. Maksudnya monitor gaming kan nggak ada graphic card-nya atau prosesornya. Terus apa sih bedanya monitor gaming sama monitor biasa? Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Predator XB241H, salah satu monitor gaming keluaran Acer. Yang bikin saya penasaran, apa sih bedanya monitor ini sama monitor biasa, kenapa harganya agak premium, tapi tetap banyak yang nyari, dan apa gitu loh kelebihannya. Pertama kita lihat dari desainnya. Memang dari dulu ada sebuah image kalau merah itu gaming, dan karena itulah Acer memberi sedikit aksen merah di tubuh monitor 24 inci ini. Bezelnya kok tebel ya? Kurang kekinian, kan harusnya bezelless. Oh, ternyata ini cuma salah satu pilihan dari Acer. Ada juga model bezellessnya kok, jadi kelihatan. Kalau Acer memang berusaha menjangkau lebih banyak kalangan dengan selera yang berbeda-beda. Yang bikin kelihatan mahal memang jelas banget. Di sini ada logo Predatornya. Tapi kalau saya, yang lebih penting adalah fungsi daripada desain yang kelihatan doang. Bener aja, begitu saya angkat pas mau dirakit, kok ini monitor geser-geser, kirain tuh ada yang copot. Ternyata dia memang fleksibel. Maksudnya di sini tuh bukan cuma bisa ditengokkan ke atas atau ke bawah. Ternyata dia bisa juga naik turun dan kanan kiri juga. Kalau mau diputar jadi vertikal juga bisa loh. Sekarang kan lagi tren tuh ya, platform video vertikal. Jadi buat konten kreatornya mungkin bisa melirik monitor yang satu ini. Fleksibilitas seperti ini buat sebuah monitor adalah fungsi yang penting banget karena nggak semua setup meja orang kan sama tinggi dan posisinya. Saya jadi ingat monitor saya yang kemarin itu diganjel pakai kardus supaya posisinya bisa sejajar di mata. Supaya nyaman dan tidak berbahaya. Iya, berbahaya. Ini tuh simple tapi krusial. Buat yang sehari-hari lama di depan komputer seperti saya, posisi kerja yang salah bisa berbahaya buat kesehatan, terutama mata, tulang punggung, dan pinggang. Lanjut, impresi kedua adalah dari materialnya yang kokoh. Memang ini plastik bukan logam, tapi kerasalah. Plastik yang bagus sama yang murahan yang gampang pecah tuh beda banget. Dan yang ini dapat banget rasa mewahnya kalau dipegang. Kalau ngelihat layarnya, dia menggunakan teknologi Twisted Nematic LCD Panel dengan sudut pandang mencapai 170 derajat. Keunggulan panel jenis ini adalah response time-nya yang bisa sampai 1 milisecond. Ini cocok banget buat game-game yang butuh kecepatan respon tinggi seperti first person shooter. Sayangnya, pas nyoba kemarin, game yang siap dimainkan cuma The Witcher. Jadi ya, saya coba aja pakai game itu. Tapi nggak apa-apa, karena The Witcher 3 adalah game AAA yang terkenal dengan keindahan gambarnya. Jadi berat gitu loh. Jadi kita ada gambaran kemampuan monitor gaming Acer ini. Sekarang, masuk ke spesifikasi. Acer Predator XB241H ini, selain punya response time 1 milisecond yang udah dibahas tadi, dia juga kompatibel dengan Nvidia G-Sync dan 3D Vision. Resolusinya Full HD, flickerless, dan yang istimewa adalah bisa di overclock sampai 180 fps. Kalau defaultnya dia udah 144 fps. Kayaknya sih belum banyak juga dari kawan-kawan yang punya hardware cukup mumpuni buat main game AAA di frame rate tersebut. Jadi ini udah lebih dari cukup. Kalau urusan konektor, di belakang dia bisa disambungkan dengan HDMI atau DisplayPort. Dan sudah disediakan kabelnya. Jadi di dalam paketnya itu ada kabel HDMI dan DisplayPort dengan kualitas Predator tentunya ya. Nah, buat yang belum tahu, kabel HDMI walaupun sekilas bentuk colokannya sama-sama aja, tapi banyak versinya juga. Belum lagi kalau ngomongin kualitas. Jadi jangan sampai nih kalian udah punya hardware kenceng yang mahal gitu kan. Monitornya juga udah premium kayak gini. Kabelnya murahan. Nanti jadi bottleneck di situ yang bikin kemampuan display optimalnya nggak keluar. Selain itu dia juga punya colokan audio out. Walaupun monitor ini juga udah punya speaker internal, tapi kalau buat gaming sih jelas menurut saya speaker internalnya nih kurang banget, cempreng, bassnya minim lah pokoknya. Wajib menggunakan speaker tambahan atau headphone yang berkualitas. Lebih mantap lagi kalau headphone gaming sekalian. Kalau kabel powernya di sini menarik juga sih karena dia tuh langsung kabel power doang, jadi dia nggak menggunakan adaptor tambahan, udah built-in di monitornya. Pas ngetes kemarin, saya cobanya dengan menggunakan kabel DisplayPort.
Karena kalau ada pilihan sebisa mungkin gunakanlah DisplayPort supaya optimal. Dan jadi ada sisa colokan HDMI kan bisa buat gadget lain, misalnya game konsol, PS4 gitu misalnya. Dan setelah saya cek di Windows, bener aja. Dia tuh langsung kelihatan outputnya 143 Hz. Buat yang belum tahu bedanya DisplayPort dan HDMI itu gimana, ini yang namanya HDMI, yang mungkin kalian udah familiar. Bentuk kanan kirinya sama. Nah, kalau DisplayPort, dia kanan dan kiri tuh nggak simetris ya, nggak sama bentuknya di kanan dan di kiri. DisplayPort ini kalau kita colok, buat bukanya harus ditekan, jadi ada tombolnya, nggak seperti HDMI yang tinggal cabut aja. Kemudian, saya coba menu di monitornya yang bisa diakses menggunakan tombol di bawah kanan. Seperti bisa kalian lihat, memang menu customisasinya lebih advance dibanding monitor kebanyakan. Banyak banget lah, pokoknya pilihan buat ngeset warna dan lain-lain. Yang spesial itu dia ada FPS counter built-in, supaya kita bisa tahu secara real time berapa sih frame rate per second yang sedang ditampilkan monitor. Jadi nggak perlu install aplikasi tambahan lagi yang cuma akan membebani kinerja komputer. Saat main Witcher 3, di bagian intronya, FPS counter menunjukkan 144 FPS. Maksimal gitu kan, optimal. Nah, begitu in-game yang grafiknya di set mentok kanan, dia langsung ngedrop ke 70-an FPS, tapi stabil. Dan karena penasaran, saya turunin setting grafik ke low. FPS-nya langsung naik lagi, counternya langsung menunjukkan di 140-an frame per second. Mantap, ini terbukti FPS counternya beneran real time. Nah, yang kalian penasaran pasti berapa harga buat monitor sekelas ini. Acer membandrol harga resminya di 7,5 juta rupiah. Memang terdengar agak mahal buat sebuah monitor 24 inci. Tapi jangan lupa, ini adalah monitor Predator. Monitor ini punya market segmennya yang tersendiri. Buat pecinta gaming, terutama fansnya Predator Gaming, udah paling cocok kalau monitornya juga Predator. Buat yang grafik cardnya Nvidia juga ini memang udah jelas-jelas di kardusnya tertulis Nvidia compatible. Jadi ya dia punya kelas tersendiri gitu. Jadi bukannya kemahalan, mungkin memang bukan buat kita aja yang ngerasa ini kemahalan. Tapi buat yang tadi saya sebutkan itu ini worth it banget. Tapi bukan berarti ini nggak bisa digunakan ya. Tadi kan saya sebut ada dia khusus Predator, terus ada juga dia Nvidia compatible. Tapi bukan berarti dia nggak bisa digunakan sama yang pakai AMD atau gamer-gamer lainnya. Nggak ada masalah sama sekali, cuma memang dia kerjasama dengan Nvidia. Dan tentunya kalau kalian udah punya produk Acer Predator lainnya, ya jadi makin lengkap menggunakan setup ditambah monitor ini. Dan yang tadi saya sebutkan itu harganya harga resmi. Karena ini bukan produk yang baru-baru banget, mungkin kalau kalian cari di pasaran atau marketplace bisa dapat harga di bawah itu. Yang pasti sekarang saya jadi ada gambaran nih, seperti apa salah satu line up gaming monitor dari Acer. Semoga mereka nggak bosan buat saya pinjem produk-produknya. Jadi kan bisa diceritain terus ke kawan-kawan viewer dan subscriber OA Tekno. Sampai situ aja, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Enjoy waktu berkualitas di rumah. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum.